saya akan membuat sup jagung kentang. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sedikit daging kepiting yang sudah dibersihkan dari cangkangnya dan diambil dagingnya sedikit. Daging babi cincang, telur puyuh, tahu telur, kentang, jagung, 2 buah wortel, daun bawang dan daun sop. Sekarang kita akan merebus telur puyuh dan mengupas kentang dan wortelnya. Sekarang kita akan rebus telur puyuhnya. Kita buka kompornya dulu. Kita masukin telur puyuhnya. Kita masukkan satu-satu. Ini kita masukinnya sebelum airnya mendidih ya, supaya tidak panas pancinya. Jadi kita gampang masukin telur puyuhnya. Oke, sudah dimasukkan semua. Kita akan tunggu telur puyuhnya matang sambil kita kupas kentang dan wortelnya. Kita akan kupas ya. Kita mulai kupas ya. Nanti selesai dikupas kita akan cuci semua sayur-sayurannya supaya bersih. Pakai pengupas ini enak loh guys. Jadi tidak kena tangan terus. Dan ini gampang pakainya. Jadi tangan kita tidak akan terluka. Oh iya, yang wortelnya tadi kita perlu potong sedikit bagian ujung kepalanya ya guys. Teman-teman, saya sudah selesai kupas ini dan kita sudah cuci tadi ya. Sekarang kita akan potong-potong. Kita potong dadu ya guys. Saya potongnya kecil-kecil ya, soalnya menurut saya kalau misalnya kecil-kecil tuh bumbunya lebih meresap gitu dan nanti akan lebih enak. Oh iya, yang seperti tadi aku udah bilang, wortelnya sudah kita potong ya ujungnya. Dan kita selalu sediakan wadah ya untuk tempat menaruhnya supaya tidak kotor lagi. Oh iya, telur yang tadi kita sudah rebus sudah matang ya guys. Ini saya biarin dulu sambil menunggu dingin dan sambil kita potong kentangnya dan wortelnya dulu. Oke, kita sudah selesai memotong kentang dan wortelnya. Kita sekarang akan kupas telur puyuhnya ya. Kita akan ajak adik saya karena dia suka kupas telur. Dan karena dia suka nonton TV terus, jadi kita akan ajak dia untuk tidak nonton TV terus. Ayo. Nah, sekarang mau kata ama saya supaya lebih cepat, kita kocok pakai kayak gini ya. Goyang kuat, goyangin kuat kata ama saya. Kulitnya enak dibuka. Supaya kulitnya enak dibuka katanya. Goyang terus. Sini, bantu. Kita mulai kopek ya. Semangat ya. Semangat enggak? Semangat. Adikku lagi pilek gara-gara cuaca
cuaca tadi malam lumayan dingin dan kita buka AC. Oke, kita lanjutin sampai habis ya. Beneran gampang banget loh. Setelah dikocok-kocok gitu, gampang ternyata. Kita mendapatkan ilmu baru dari Ama. Teman-teman, telurnya tadi saya sudah kupas. Sekarang kita akan rebus air untuk nanti kita masak supnya ya. Oke, kita tinggal tunggu sampai mendidih, lalu nanti kita akan masukkan bahan-bahannya. Sekarang kita akan sisir jagungnya ya teman-teman. Oh iya, ada rahasia nih. Nanti bonggol jagungnya kita akan masukkan ke air yang sudah kita rebus tadi, yang telah kita rebus tadi. Itu akan membuat kuahnya menjadi wangi dan manis dari bonggol jagungnya itu. Nah teman-teman, ini saya telah sisir jagungnya semua. Sekarang kita sudah boleh masukkan bonggol jagungnya. Dan jagung yang sudah kita sisir, saya belum masukkan ya. Karena kalau misalnya sekarang dimasukkan nanti akan berkurang manisnya karena terlalu lama direbus. Oke, kita akan masukkan bonggol jagungnya. Guys, sekarang saya akan masukkan daging cincangnya ya. Kita akan bulat-bulatkan. Oh iya, yang daging kepiting saya tidak masukkan dulu karena saya masih mau tumis dengan bawang putih supaya kuahnya lebih wangi. Sekarang kita bulatkan satu-satu ya. Kita masukkan dagingnya dulu supaya dagingnya bisa lembut. Kalau kita masukin sayurannya dulu, nanti dagingnya tidak matang. Jadi kita akan masukkan dagingnya dulu. Sekarang saya akan masukkan jagung, wortel, dan kentangnya ya. Mengapa kita setelah dagingnya dimasukkan, kita langsung taruh sayurannya? Karena daging yang saya pakai ini adalah daging cincang, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama sekali untuk matang. Jadi kita sudah boleh masukkan sayurannya. Kita akan ambil wortel dan kentangnya. Kita akan masukkan. Panas. Oh iya, kita juga jangan lupa masukin telur puyuhnya ya. Oke. Kita juga jangan lupa kasih untuk seasoningnya guys. Kita akan kasih garam dan sedikit penyedap rasa ya. Kita sebar supaya asinnya merata. Kita akan masukkan penyedap rasanya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita akan tumis daging kepiting dengan bawang putih. Kita masukkan sedikit minyak. Kita buka kompornya dulu. Hampir lupa buka kompor. Kalau kita nggak buka kompor nanti nggak matang-matang. Oke, kita akan masukkan bawang putihnya. Karena ini minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bawang putihnya. Kita
biarkan bawang putihnya gosong ya. Setelah harum, kita masukkan daging kepitingnya. Jika sudah merata dan wangi, kita akan masukkan ke sup yang telah dibuat. Kita akan masukkan ya. Wow, wangi ya setelah dimasukkan kepitingnya. Kalian coba buat juga dong biar bisa rasain wanginya. Oke, sup yang tadi kita diamkan sebentar sambil kita potong-potong sapo tahunya dan kita akan cuci daun bawang dan daun sop. Kita potong sapo tahunya ya. Jangan terlalu kecil juga. Kita potong-potong sampai habis. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan cuci daun bawang dan daun sop. Oke teman-teman, saya sudah selesai memotong daun bawang, daun sop, dan sapo tahunya. Sekarang kita akan memasukkan sapo tahunya sambil kita cek apakah kentang dan wortel kita sudah lembut. Oh iya, di sini saya juga sudah menyiapkan tomat ya guys, karena saya adalah penyuka tomat. Tapi tomatnya kita tidak langsung masukkan di supnya, melainkan kita nanti saat saya mau makan, kita potong-potong tomatnya, masukin dalam mangkok dan akan disiram dengan kuah sup yang sudah mendidih. Lebih enak loh. Dan jika kita masukkan sekarang tomatnya, itu akan mempengaruhi kuah supnya, akan menjadi asam. Kita masukkan sapo tahunya. Kita akan ambil kentangnya ya, kita akan tes apakah sudah lembut atau belum. Oke, kita akan coba potong. Sudah lembut. Yang wortel masih harus tunggu sebentar. Dan tes kuahnya apakah sudah cukup asin atau belum. Saat kita tes kuah, kita akan tesnya melalui sendok di bagian belakangnya supaya tidak panas. Kita akan coba. Sedikit kurang asin, jadi kita akan tambahkan garam lagi. Dan kuahnya itu manis ya dari jagungnya, enak banget. Oke guys, sekarang saya akan potong-potong tomatnya dan siap-siap plating. Kita buang ujungnya ya. Kita akan potong sampai tomatnya habis. Oke, kita sekarang sudah masukkan tomatnya yang sudah kita potong. Kita akan masukkan daun bawang dan daun sop sedikit. Dan lada sedikit. Oke. Sekarang kita akan bawa kita akan tes apakah udah cukup asin atau belum. Sudah cukup asin, mantap. Sekarang kita akan ambil bonggol jagungnya karena sup kita sudah matang. Kita akan ambil
dan taruh dulu karena nanti saya akan taruh di tanah taman saya di belakang supaya menjadi pupuk. Karena jagung dapat terurai dan nanti akan menjadi pupuk yang baik bagi tanah. Oke. Kita taruh dulu ya. Dan ini wortelnya sudah lembut ya. Sekarang kita akan tuang ke sini. Kita akan tuang ya, sedikit. Wangi banget. Jadi nggak sabar udah mau makan. Oke, sup kentang jagung kita sudah jadi. Wah, kayaknya enak banget. Saya akan ajak adik-adik saya untuk sarapan pagi. Kalian juga jangan lupa untuk sarapan pagi ya. Oke, selamat mencoba membuat resep ini. Dadah!